karena tentunya semua nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita bisa masih kembali lagi menjalankan amanah, menjalankan program kembali kita di setiap hari Rabu, tentunya di edisi Tanya Kakan hari ini di Rabu 27 September 2023. Tentunya selamat pagi pula kita ucapkan kepada Bapak dan Ibu hadirin peserta Zoom kita atau talk show edisi Tanya Kakan di hari ini. Semoga bisa menjadi awal yang baik dan tentunya semoga kita bisa memulai program ini dengan baik. Sebelum tentunya kami persilakan kepada Bapak Kakan Parepare, kami ingin menyampaikan pula kepada seluruh Bapak Ibu hadirin yang ada di via Zoom ini, untuk yang ingin berinteraksi nantinya, yang ingin memberikan beberapa pertanyaannya, kita sambil sharing bersama Bapak Kakan Parepare, silakan tentunya yang ingin memberikan beberapa pertanyaan atau lain sebagainya boleh. Telepon juga kami akan masih menerima telepon di via radio peduli di 0811459969 dan juga boleh untuk semuanya para audiens yang ingin menyaksikan langsung Zoom ini juga bisa mengunjungi TV Peduli Parepare karena tentunya sambil live di sana. Selamat pagi Pak, kita ucapkan kepada Bapak Kakan Parepare. Apa kabarnya di pagi hari ini Pak? Selamat pagi, salam sehat semuanya. Alhamdulillah, sehat selalu Pak ya. Iya, kami sudah siap tentunya untuk memulai talk show kita di hari ini. Mungkin ingin beberapa dulu menyampaikan perkenalan dirinya kembali, Pak. Mungkin di pekan kemarin ada yang tidak sempat bergabung, tapi bergabung di hari ini dan mungkin melihat Pak Kakan tidak sama seperti yang pekan-pekan kemarin. Jadi boleh mungkin kembali lagi untuk memperkenalkan diri, Pak. Terima kasih Silahkan. waktunya, Mbak Wida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Sebelumnya suara saya terdengar, Mbak ya. Ini Iya, Pak. lagi di Kota Makassar ya. Oke, iya iya baik-baik Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas perkenannya, atas karunia-Nya lah kita semua bisa bersilaturahim kembali di forum yang sangat luar biasa ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Iya, perkenalkan Bapak Ibu partisipan, saya Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare yang baru baru menjabat awal bulan September ini menggantikan Bapak Aspar yang dipindah tugaskan menjabat sebagai Kepala Kantor Kota Palopo. Saya sebelumnya bertugas di BPN Papua sebagai Kepala Bidang Survei dan Pemetaan atau biasa disebut Kepala Bidang Pengukuran. 3 tahun menjabat sebagai Kepala Bidang, kemudian dimutasi ke Sulawesi Selatan. Mungkin perkenalan demikian dulu, Mbak Wida. Baik, terima kasih Pak Kakan tentunya atas perkenalan dirinya. Saya harapkan untuk Bapak dan Ibu, para audiens juga yang hadir tentunya bisa mengenal ya Pak Kakan kita yang baru di hari ini. Dan ya Pak mungkin bisa diberikan beberapa apa ya beberapa penyampaian kepada seluruh masyarakat Kota Parepare atau untuk seluruh perwakilan audiens di Zoom ini mungkin saat ini apa kira-kira aktivitas dari kantor pertanahan saat ini? Apalagi mungkin Bapak tadi menyatakan ada di Makassar nih saat ini, Pak. Wow, sepertinya ada gebrakan baru ini dari kantor pertanahan Parepare. Silakan, Pak. Iya. Iya, sebelumnya terima kasih sebesar-besarnya buat TV Peduli, buat Radio Peduli beserta semua tim, buat Bapak Ibu Kepala Dinas Kominfo dan seluruh dukungan yang sehingga terselenggaranya acara ini. Ya, kebetulan di Makassar ini sedang ada rapat koordinasi diundang oleh DJKN, Dirjen Keuangan Negara, Sulsel Trabat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.
Kami ada kegiatan monitoring evaluasi, sertifikasi BMN, barang milik negara berupa aset tanah Sulsel Trabar. Kebetulan di Kota Parepare sendiri dari target yang ada semuanya eh, terpenuhi. Ada dua belum selesai tapi sedang dalam proses. Satu dalam proses penandatanganan panitia, kemarin sudah dilaksanakan pemeriksaan tanahnya. Mudah-mudahan bisa segera selesai. Jadi di sela-sela kegiatan saya menyempatkan karena sudah ini ya sudah komitmen kita bersama. Insya Allah kalau tidak ada halangan saya selalu berusaha untuk hadir di kalau jadwalnya tidak benar-benar ini bisa bisa diwakilkan maka saya akan terus hadir di Tanya Kakak. Untuk kegiatan utama kami sudah turun anggaran revisi kami tentang pembuatan peta foto tegak itu dalam rangka mewujudkan pendaftaran tanah kota lengkap. Kota lengkap maksudnya kita akan mengukur dan memetakan serta mendaftarkan seluruh bidang tanah di Kota Parepare di 22 kelurahan, 4 kecamatan. Jadi tahun ini kemarin sudah ada 6. Jadi minggu depan ini atau dalam minggu ini sudah ada tim pemotretan foto udara menggunakan wahana drone. Itu dalam minggu ini dan minggu depan akan segera melaksanakan pemotretan dari udara di 16 kelurahan di 4 kecamatan sebanyak 6.400 hektar. Jadi kita akan memotret, kemudian kita petakan, ada batas-batas yang belum terlihat akan kita ukur di terestris, kita ukur seperti biasa manual, menggunakan alat-alat ukur yang mungkin sering Bapak Ibu lihat. Nanti kita akan konfirmasi lagi ke Bapak Ibu Lurah, Camat, Pak RT, Pak RW, apakah batas-batas ini sudah benar, siapa pemiliknya itu kita akan selesaikan semua. Jadi dalam minggu depan kami akan berkoordinasi dan bersilaturahim juga ke Pak Dandi, Pak Kapolres, mohon dukungan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian kemarin kami sudah bersilaturahmi ke Bapak Wakil Wali Kota Parepare, Bapak Haji. Kemudian berikutnya nanti kami akan bersilaturahmi kalau ada waktu lagi ke Bapak Wali Kota dan Pak Sekda dan seluruh jajaran. Kita akan mengharapkan dukungan dan support dari semuanya, termasuk nanti dukungan dalam hal penyuluhan, sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Kita akan banyak membutuhkan dukungan Pak Camat, Bapak Ibu Camat, dan Bapak Ibu Lurah dalam mensukseskan program ini. Diharapkan dengan adanya pemetaan kota lengkap, itu mungkin tidak bisa menghilangkan sama sekali, tapi meminimalisir sengketa-sengketa batas, sengketa-sengketa kepemilikan yang ada. Jadi diharapkan seluruh bidang tanah terdaftar, terdata juga siapa pemiliknya, atau kalaupun sengketa sudah kita identifikasi. Ini sengketa antara siapa dan siapa, mudah-mudahan lebih jelas. Dan nanti kalau sudah terdaftar semuanya, mudah-mudahan bisa bisa bermanfaat buat seluruh stakeholder, terutama pemerintah daerah dan investor, seandainya ingin berusaha, ingin beraktivitas, memerlukan tanah, bisa lebih jelas. Ini belinya kepada siapa atau ganti ruginya kepada siapa. Sementara itu untuk pemetaan kota lengkap. Kemudian kami Baik. juga sedikit lagi tambahan, kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan layanan kami. Kami saat ini eh, alhamdulillah selalu teratas ya posisinya dalam dalam percepatan pelayanan 7 layanan prioritas kami di BPN, di Agraria dan Tata Ruang BPN. Kami alhamdulillah dari zaman Pak Aspar juga selalu teratas di tingkat nasional bahkan mungkin 10 besar, 20 besar tingkat nasional. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa bisa memanfaatkan layanan ini dengan sebaik-baiknya. Kami usahakan selesai secepat-cepatnya. Mungkin ada beberapa kendala sertifikat, hak tanggungan elektronik, ROYA, peralihan hak, jual beli misalnya, atau pendaftaran SK, perubahan hak, bisa agak cepat. Tapi mungkin kalau peralihan hak waris ini yang mungkin kami meminta maaf kadang-kadang agak sedikit lambat.
Karena untuk waris kan benar-benar harus dicek betul-betul, jangan sampai salah. Kalau jual beli biasanya sudah bisa dipastikan, mungkin ya akta jual belinya sudah dibuat dengan baik. Mungkin sementara itu Mbak Wida. Baik, tentunya terima kasih Pak atas beberapa penyampaiannya, tentunya oleh Bapak Kakan. Dan ini kita memang masih fokus terhadap ini Pak ya, tentunya apa ya, kota lengkap, yang tentunya kota Parepare dan kota mana saja kira-kira Pak yang ikut kota lengkap ini? Untuk Sulawesi Selatan ditargetkan di kota Parepare dan kota Palopo. Tahun ini insya Allah ditargetkan menjadi kota lengkap. Kota Palopo dan kota Parepare Pak ya. Ini kota Iya, lengkap untuk pengukuran dan pemetaannya ya Mbak ya. iya siap. Tapi kalaupun ada berkas yuridis, alasan yang mau dilengkapi, silakan dilengkapi. Tapi karena target kami sudah terlampaui untuk sertifikatnya, Iya. insya Allah tahun depan langsung kita selesaikan. Tahun depan kita minta targetnya dan kita selesaikan. Tapi tahun ini kita selesaikan dulu pengukuran dan pemetaannya. Demikian. Oke, baik. Tentunya sekarang kita selesaikan segala hal yang tentunya mendukung dulu Pak ya untuk ke kota lengkap tentunya. Nah, kalau begitu terobosan apa saja nih Pak atau strategi-strategi apa saja yang dilakukan oleh Kantah Parepare agar memang program ini bisa terjalankan dengan baik seperti itu Pak? Iya, Dengan ini kerjasama ini mungkin dengan SKPD lain atau pihak-pihak terkait? iya komunikasi yang intens selalu kami komunikasikan dengan Bapak Wali Kota, Bapak Wakil, Pak Sekda dan jajaran, Bapak Camat, Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah. Dan kami juga sudah beberapa tahun ini melaksanakan kerjasama dengan BLK untuk pendidikan vokasi. Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang eh, berkualifikasi pengukuran atau berkualifikasi sebagai petugas ukur dan petugas pemetaan. Jadi sudah beberapa periode kita laksanakan dan kemudian kita rekrut untuk menjadi tenaga bantu terutama di lapangan dan kemudian di tenaga pemetaan juga. Kemudian kami juga bekerja sama dengan kantor jasa surveyor berlisensi. Kami menggunakan beberapa asisten surveyor kadastral yang ada di kantor beliau untuk membantu pengerjaan ini. Karena memang biasanya kan kalau kita mengerjakan program ini ya, kalau sering mendengar Pak Presiden atau Pak Menteri menjelaskan, ini kan biasanya kita selesaikan desa per desa gitu ya, atau kelurahan per kelurahan. Tapi untuk tahun ini, untuk kota Parepare dan kota Palopo kita selesaikan seluruhnya 22 kelurahan. Kalau di kota Parepare, dan tentu saja membutuhkan anggaran dan sumber daya manusia yang sangat banyak. Anggaran alhamdulillah sudah disetujui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang di pusat, sudah turun revisinya. Sekarang kami terus mencoba untuk menambah SDM yang ada. Termasuk kami sedang memohon tambahan tenaga dukung, tenaga bantuan penugasan dari Kanwil BPN Sulawesi Selatan. Demikian, Mbak Wida. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Dan tentunya saya kira saatnya telah tiba untuk para audiens atau para peserta Zoom yang ingin memberikan interaksinya, mungkin ingin memberikan beberapa pertanyaannya, mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Kakan. Kami persilakan untuk audiens kita di via Zoom yang ingin berinteraksi langsung bersama Pak Kakan tentunya di hari ini. Oke. Mari kita tunggu untuk peserta Zoom yang ingin memberikan interaksinya, yang ingin sharing, berbincang Ini, bersama Pak Kakan secara langsung. Oke, ya kami eh persilakan kepada Ibu. mungkin Halo, dengan Ibu ya Lani mau S. iya Silakan. iya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebelumnya memperkenalkan diri. Nama saya Lani dan saya adalah PPAT Kota Parepare. Ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk pertama kali hari ini saya bisa berkomunikasi dengan Pak Kakan. Selamat datang di Kota Parepare, Pak Kakan. Semoga BPN Parepare dengan kepemimpinan dari Pak Ridwan ini semakin membanggakan
Amin, amin. Terima kasih, Ibu Lani. Iya. Terus terang Pak, BPN Kota Parepare banyak mengalami perkembangan Pak ya. Dan kami selaku PPAT-nya juga sangat bangga dengan memiliki sebagai bagian dari BPN Kota Parepare. Utamanya untuk 7 layanan prioritas eh, itu sampai tingkat nasional teratas terus. Namun ada satu hal Pak yang sepertinya masih kurang untuk BPN Kota Parepare. Dalam kesempatan ini saya memberikan masukan bahwa untuk pemetaannya itu sangat lama, Pak. Mohon maaf, saya harus menyampaikan pada forum ini. Eh, untuk daerah lain seperti, mohon maaf Pak ya, saya compare gitu. Seperti misalkan Ujung Pandang, Makassar, Pak. Meskipun banyak terdiri dari beberapa kelurahan dan wilayahnya luas, tetapi saya heran kok pemetaannya itu bisa cepat. Paling lama itu 3 hari, seperti yang selama ini saya lakukan. Tetapi di Parepare ini tidak ada suatu kepastian, tidak ada suatu kepastian hari bahwa pemetaannya itu selesainya kapan. Saya ambil contoh, Pak. Ada pemetaan saya yang tanggal 1 saya daftarkan itu sampai saat ini belum selesai, Pak. Jadi saya eh, mengharapkan dengan kehadiran, dengan kepemimpinan dari Pak Ridwan di Parepare ini, yang tentunya backgroundnya adalah sebagai Kepala Bidang Survei dan Pemetaan di Kanwil Papua, bisa membuat gebrakan, bisa membuat eh, yang tadinya pemetaan di Parepare itu mungkin yang yang paling lama menjadi tercepat. Itu sangat kami harapkan, Pak. Uh, paling tidak, paling tidak, karena ini sangat kami butuhkan, Pak ya, karena kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami tidak bisa melakukan pengecekan, kami tidak bisa melakukan transaksi sebelum pemetaannya itu selesai. Sedangkan kami juga dikejar oleh masyarakat, dikejar oleh bank, apalagi jadi bank itu mengejar target untuk segera dilakukan pengikatan. Namun dari pihak BPN kadangkala menghubungi petugas pun itu sangat sulit. Kadang-kadang kami kalau menghubungi itu kami telepon tidak diangkat, kami chat juga nggak dibalas. Jadi lewat forum ini saya mohon dengan sangat agar paling tidak kami itu diberi suatu jangka waktu bahwa pemetaan itu sebenarnya itu memakan waktu berapa hari sih sebenarnya, atau kalau tidak pemetaannya belum selesai sambil menunggu, tolong kami diberi informasi bahwa ini sudah aman, sudah bisa dilakukan untuk transaksi seperti itu, tidak terjadi tumpang tindih dan tidak terjadi perubahan bentuk. Demikian Pak Kakan, ini sungguh sangat sayang dan dari teman-teman yang lain karena selama ini setiap kali pertemuan dengan pertanahan, masalah pemetaan terus yang menjadi keluhan. Semoga dengan kehadiran dari dan kepemimpinan dari Pak Ridwan Jali di BPN Pare ini, eh, semoga pemetaannya ini juga bisa masuk sama dengan 7 layanan prioritas yang eh, yang teratas terus seperti itu. Saya kira cukup sekian Pak, dan sekali lagi kami sangat mengharapkan agar uh, ada perbaikan dari sisi pemetaan ini. Apalagi tadi Pak Kakang katakan bahwa target utama Kota Palopo dan Parepare itu adalah menuju pemetaan kota lengkap untuk pengukuran dan pemetaan. Jadi ini sangat kami harapkan Pak. Sekian dan terima kasih.
Baik, terima kasih tentunya kita ucapkan kepada Ibu Lani SH tentunya atas beberapa penyampaiannya, beberapa pertanyaan juga yang telah diajukan kepada Bapak Kakan. Mungkin langsung saja ingin dijawab, Pak? Iya, Ya, terima kasih ya silakan banyak Pak. Ya. Bu Lani. Saya sangat sangat senang sekali karena just ini yang saya perlukan sebenarnya. Jadi saya benar-benar bisa tahu apa kekurangan kita untuk nanti kita perbaiki. Iya, eh, Iya, sambil betul. dengan adanya kota lengkap, nanti dengan adanya kota lengkap diharapkan tahun depan itu sudah tidak ada lagi kendala-kendala seperti ini. Diharapkan satu hari selesai ya kalau sudah kota lengkap. Jadi izin Ibu, kami eh, bukan merendahkan yang lain, tapi mungkin mungkin ya, saya belum nggak tahu di kantor lain. Tapi posisi kami untuk mengejar kota lengkap, maka setiap ada permohonan plotting atau pengukuran, kita akan selesaikan satu blok. Jadi kita mengeceknya bukan cuma satu bidang dan bidang-bidang bersebelahnya di situ, tapi satu blok sekaligus kita cek dan kita selesaikan. Ini dalam rangka agar segera selesai kota lengkapnya. Jadi ketika ada permohonan langsung kita selesaikan satu blok. Mungkin itu agak sedikit kendala. Tapi dalam hal komunikasi nanti saya harus cek terus ke bawah. Memang eh, kita tetap bagaimanapun harus harus mengkomunikasikan bagaimana progresnya. Mungkin itu yang nanti kelemahan kami. Saya akan terus ngecek. Untuk di kantor sendiri kami ada tim dan saya termasuk di dalamnya. Jadi saya eh, akan selalu bisa monitor mana berkas yang sedang ditanyakan, mana berkas yang tunggakan, mana pemohon-pemohon yang sedang menanyakan berkas-berkas atau permohonan-permohonan pelayanan yang tertunda cukup lama. Jadi insya Allah akan menjadi perhatian saya untuk segera saya perbaiki. Mudah-mudahan bisa lebih cepat lah ya. Kalau tadinya ini kalau awal bulan berarti sudah hampir sebulan ya. Ya kalau tadinya 30 hari bisa jadi 15 hari, atau tadinya 10 hari bisa jadi 5 hari. Tapi insya Allah tahun depan insya Allah sudah tidak ada kendala seperti ini. Tapi untuk tahun ini menjadi perhatian saya juga. Karena memang selain 7 layanan prioritas, memang betul layanan plotting ini yang sangat ditunggu-tunggu sebenarnya sebelum sebelum biasanya sebelum menuju ke lantas ya, sebelum menuju ke layanan prioritas. Bidang-bidang yang belum terplotting misalnya atau belum tervalidasi pemetaannya harus segera dicek kembali. Terima kasih Bu, masukannya sangat berharga. Saya juga sangat berterima kasih dan mohon partisipan yang lain sampaikan saja kendala-kendala seperti ini karena itu akan menjadi perbaikan bersama. Itu sangat sangat membantu dalam upaya kami mewujudkan pelayanan yang profesional dan juga untuk membantu memperbaiki kantor, apalagi kita sedang menuju zona integritas. Kita akan mengusulkan kembali kantor kami menjadi zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah bersih melayani. Jadi saya sangat berterima kasih masukan dari Ibu Lani dan mohon nanti silakan di-up lagi kalau ternyata masih lambat Bu ya, nanti silakan eh, di call center misalnya atau di siapapun nanti nanti sampaikan saja kepada kami. Terima kasih banyak Ibu Lani. Sama-sama, Pak. Baik, tentunya terima kasih atas beberapa penjelasan dari Pak Kakan. Tentunya yang ingin berinteraksi berikutnya bersama Pak Kakan, kita sharing bersama seperti contohnya Bu Lani SH tadi ya, yang ingin memberikan beberapa pertanyaannya, tentunya sambil diajukan pula beberapa kendala-kendalanya di lapangan atau yang dirasakan saat ini boleh. Kami sambil sharing tentunya akan diberikan jalan keluar atau akan diberikan solusi oleh Pak Kakan Parepare. Dan berikut kami sambil menunggu partisipan lainnya yang ingin berinteraksi bersama kami di hari ini. Kami juga mengingatkan untuk Anda yang mungkin tidak masuk dalam via Zoom, boleh berinteraksi bersama kami di via telepon live di 0811 459969 dan tentunya bisa langsung mengunjungi pula TV Peduli Pare-Pare yang ingin menyaksikan Zoom kita di hari ini. Untuk itu, berikut mungkin saya ingin menambahkan beberapa pertanyaan tadi dari Ibu Lani SH Pak ya. Lalu bagaimana untuk masyarakat Kota Parepare yang mungkin pada saat ini sudah berjalan berkasnya, sudah berjalan segala pengurusannya, dan ingin mengetahui update berkasnya, informasi update berkas mungkin bisa dilakukan masyarakat Kota Parepare dengan cara bagaimana ini Pak? Ya, silakan.
Oke, mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya, Pak. Ya, oke. Iya, Ya, maaf tadi belum aktif. Iya, bisa silakan, Pak. bisa melalui WhatsApp atau telepon di 0821 8984 2310. Bisa juga di website kami di kod ya KOT garis datar parepare titik atrbpn titik go titik id. Kod garis datar parepare.atrbpn.go.id. Itu insya Allah langsung diteruskan kepada grup call center kami yang ada saya juga di dalamnya. Jadi saya ikut memonitor kendala-kendala apa yang sedang terjadi dan sedang ditanyakan oleh seluruh masyarakat pengguna layanan. Oke, baik, Demikian sorry. Mbak Iya. Wida. Sorry, Pak. Boleh diulang lagi nomor ininya 0821. 0821 Ya, 8984 baik. 2310. Oke, jadi para pendengar tentunya atau para audiens Zoom jadi bisa menghubungi nomor tersebut jika Ya, ada beberapa warganya atau beberapa kendala yang dialami, Pak ya. Bisa ya, menghubungi ya. 082189842310 atau bisa tadi juga mengunjungi link yang tentunya Bapak Kakan sudah sajikan di sini. Berikut tentunya yang ingin memberikan interaksi atau yang ingin sharing bersama Bapak di sini, boleh kami akan masih tunggu. Karena lumayan, Alhamdulillah ada beberapa partisipan ya yang telah bergabung bersama kami di hari ini. Dengan Bapak Zulfadli, ada juga Bapak Ardi Gusnardi, Kelurahan Tirosompe, Pak Riswandi, oh ini dari BPN ya, Ida Jabir, ada Ibu Fatia, ada dari BKD. Ya, kami masih menunggu tentunya interaksi atau yang ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Kakan. Dengan Pak Irsal Maharjuna yang berusaha untuk mengonekkan audionya. Ya, oke. Halo. Dengan Bapak Irzal Maharjuna mungkin ingin berinteraksi. Oke, baik, sambil kita tunggu tentunya interaksi dari para peserta Zoom dan tentunya kita nantikan juga interaksi dari para penelpon yang ingin memberikan atau mengajukan beberapa pertanyaannya kepada Bapak Kakan. Oke, Pak, tentunya kita sharing-sharing sedikit dulu, Pak ya, mengenai beberapa kegiatan-kegiatan yang saat ini dilaksanakan oleh Kantah Parepare yang mungkin memang lebih fokus juga, Pak ya, dengan program Kota Lengkap tadi. Lalu sampai di manakah saat ini, Pak? Apa ya? Sampai di mana saat ini persiapan-persiapan dari Kantah Kota Parepare untuk menuju Kota Lengkap ini? Ya, terima kasih Mbak Wida. Untuk Kota Lengkap sendiri sebelumnya kan dari awal tahun kita selesaikan 6 kelurahan. Saya belum terlalu hafal ini 6 kelurahan yang mana saja. Iya, Tapi pada kemudian kemarin baru saja ditandatangani kontrak dengan pihak ketiga dari PT Blakasuta dari Jogja untuk melakukan pemotretan udara di 16 kelurahan yang lain, yang sisanya. Jadi yang 6 tadinya sudah selesai dipetakan, maksudnya sudah selesai diambil foto udaranya, kemudian diukur kembali yang belum jelas titik batasnya, ada dipetakan. Kemudian dilanjutkan 16 ini kemarin sudah tiba tim pihak ketiga dari PT Blakasuta yang akan melakukan pemotretan udara. Sudah ditandatangani juga kontrak PKS-nya, surat perintah kerjanya juga, dan akan segera kalau tidak salah mungkin hari ini sudah mulai survei pendahuluan, mungkin karena akan diperlukan beberapa titik-titik acuan namanya, titik-titik ground control point, itu acuan dalam menerbangkan dan untuk mengkoreksi ketelitian nanti, ketelitian hasil peta fotonya dalam 2-3 hari mungkin sudah bisa dilaksanakan penerbangan. Dan diharapkan mungkin tidak sampai 1 minggu itu sudah selesai untuk segera diolah sambil kami tim pengukuran lapangnya tetap mengecek
untuk data-data yang kurang lengkap, misalnya data-data bidang tanah yang belum bersertifikat terutama. Kalau yang sudah bersertifikat kita cek lagi posisinya. Seperti tadi keluhan Bu Lani ya, mungkin kami agak salah strategi, mungkin kami fokusnya di kota lengkap sesuai target-target. Misalnya kita fokusnya di 6 kelurahan sebelumnya tadi ya sudah jadi. Mungkin yang dimaksud Bu Lani lokasinya tidak di situ. Mungkin kami tidak pas juga strateginya. Harusnya bagaimanapun layanan yang dimohonkan kepada kantor itu yang harus kita dahulukan. Sambil kalau bisa memang berjalan seiringan dengan yang sedang menjadi program target kota lengkap. Tapi sangat diharapkan memang dengan adanya kota lengkap ini sangat diharapkan tahun depan kendala-kendala ini sudah sangat minor ya, sudah sangat kecil karena sudah jelas mana yang tanah ini milik siapa, tanah ini sudah sertifikat atau belum, tanah ini dikuasai siapa, atau tanah ini apakah sedang ada sengketa batas, ya tetap kita petakan itu sengketa antara siapa dan siapa misalnya. Jadi semuanya jelas. Sudah tidak ada lagi tanah-tanah tidak bertuan Islam gitu. Kalaupun ada ya nanti kita catat. Oh ini ada satu tanah yang tidak seorang pun mengklaim misalnya. Itu bisa juga. Tapi sudah sangat dilokalisir. Kira-kira demikian. Baik, saya kira tentunya bisa menjadi perhatian kita semua pula ya untuk yang ingin mengajukan beberapa kelengkapan-kelengkapan berkasnya seperti tadi yang beberapa disampaikan kepada Ibu Lani SH, bisa langsung saja Pak ya tentunya memberikan informasi lebih lanjutnya kepada Kantor Pertanahan Kota Parepare bahwa sampai manakah berkas-berkas yang tentunya atau pengurusan-pengurusan yang diajukan kepada Kantor Pertanahan. Nah, berikut mungkin bisa Bapak sampaikan itu pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan digitalisasi peta lengkap ini memang sudah terpenuhi semuanya, Pak ya? Iya, Mbak, saya nambahkan sedikit ya, Ya, seperti nanti ada seperti Bulani tadi, kalau memang kesulitan menghubungi petugas yang di lapang, oke. langsung saja hubungi hotline biar biar nanti saya bisa Apa ya? monitor hotline tadi ya 0821 8984 2310. Jadi Oke, biasanya nanti ada Mas Ardi, oke, adminnya nanti akan segera meneruskan ke grup yang saya ada di situ dan saya bisa langsung monitor. oke. Baik. Terus tadi, iya untuk progres digitalisasi tetap data-data surat ukur gitu ya, Ya. surat ukur gambar bidang tanah di peta pendaftaran, di surat ukur, di gambar ukur tetap kita digitalkan. Kemudian tanpa menunggu permohonan, semuanya kita daratkan atau kita langsung petakan di peta pendaftaran digital. Kalau ada yang tidak pas, kita cek di lapangan ini posisinya seperti apa. Jadi demikian, sambil sambil terus yang sudah terbit sertifikat kita petakan, yang belum kita ukur lagi, kita akan libatkan masyarakat pengumpul data fisik dari kantor kelurahan, biasanya untuk menunjukkan batas. Mungkin Pak RT, Pak RW yang lebih mengerti batas tanah-tanah warganya akan selalu kita minta ditunjukkan batasnya dan kemudian setelah jadi kita klarifikasi lagi, kita umumkan lagi ada sih yang ada nggak sih yang nggak pas misalnya. Dan setelah itu pas baru kita terbitkan misalnya sertifikat. Tapi untuk tahun ini memang targetnya belum sampai sertifikat, tapi tidak bukan menjadi halangan untuk masyarakat yang berkasnya sudah lengkap, segera disampaikan saja, nggak apa-apa. Nanti tahun depan langsung kita kejar sertifikasinya, karena memang anggarannya untuk tahun ini sudah mencapai target, jadi sudah tidak ada anggaran untuk sertifikasi. Tapi untuk pengukuran pemetaannya kita laksanakan, kita berkasnya kita tampung dulu, misalnya biar nggak hilang, kita mungkin ambil fotokopinya saja dulu, kemudian tahun depan langsung kita selesaikan sertifikatnya. Mudah-mudahan dengan adanya kota lengkap, lebih sangat mudah-mudahan bisa membantu seluruh stakeholder, Pemda Kota Parepare bisa lebih cepat dalam mengambil kebijakan, mengambil keputusan, investor juga lebih lebih nyaman dalam memilih lokasi-lokasi tempat investasinya misalnya. Oke. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Dan tentunya kita masih persilahkan kepada peserta Zoom atau para audiens kita yang tentunya bergabung bersama kami yang ingin memberikan interaksinya dengan Pak Jumaidi mungkin, ya dengan Ibu Fatia pula, dan ada pula Bapak Andi Kiki. Bersama kami di hari ini, Ibu Ida Jabir, dan tentunya berikut ada dari Kelurahan Tirosompe, Tata Usaha juga,
dengan Bapak Sulfadli, Bapak Ardi Gusnardi, dan tentunya Ibu Lani SH tadi yang sudah bisa memberikan beberapa pertanyaannya untuk Bapak Kakan. Oke, sambil kami menunggu, tentunya Pak ada beberapa pertanyaan di via WhatsApp di radio. Katanya, apakah saat ini, apa nih? Sorry sebentar ya. Oke, oke. Katanya pada saat pelaksanaan migrasi peta analog menjadi peta digital saat diplotting, dalam peta pendaftaran Geo KKP tidak melalui proses verifikasi dan validasi sehingga peta pendaftaran digital saat diperlukan untuk pelayanan pertanahan bidang-bidang tanah harus dilakukan apa nih? Reposisi, translasi, notasi, serta pengecekan lapangan karena peta yang ada tidak akurat. Nah, tentunya apakah apa nih? Apakah plotting dalam Kota Parepare yang dilakukan kantor pertanahan Kota Parepare melalui via peta analog atau peta digital nih katanya Pak? Ya, ini Oke, pertanyaan sangat bagus dan sepertinya sangat mengerti ya. Saya nggak tahu ini. ya. eh, Sangat lengkap Pak ya. Saya iya, juga capek sangat nih Pak sangat sangat mengerti ini bacakan. proses pengukuran dan pemetaan. Ya, Iya, pastinya peta-peta yang ada akan kita verifikasi lagi, kita validasi lagi bagaimana posisinya, bagaimana sistem koordinatnya. Kita akan cek lagi dengan alat yang tercanggih saat ini, yaitu GNSS oke. satelit atau GPS GNSS. kalau ya, atau biasanya awamnya bilangnya GPS satelit. Termasuk dengan penggunaan foto udara. Jadi foto udara ini tugasnya untuk sebagai peta dasar. Karena foto udara dengan ketelitian di bawah 0,15 meter itu sudah sangat bagus untuk nanti bidang-bidang tanah yang ada, baik peta digital, memang betul peta digital yang ada pun kadang hanya mendigitalisasi tapi belum belum direktifikasi misalnya, belum dibenarkan posisinya, belum di reposisi sesuai koordinat yang sebenarnya. Dengan adanya foto udara itu sangat membantu untuk mendaratkan istilahnya ya atau memetakan bidang-bidang tanah baik dari peta analog maupun peta digital yang sudah ada untuk kita jadikan acuan. Jadi peta peta foto itu akan kita jadikan acuan. Tentu saja dalam merubah bentuk misalnya ya, dalam merubah bentuk menyesuaikan bentuk maksud saya. Ada toleransi-toleransi maksimal yang tidak boleh dilanggar misalnya luasnya hanya boleh berubah maksimal 5% misalnya. Dan itu tetap harus dilihat bidang-bidang tanah bersebelahannya. Jangan sampai ketika dibetulkan malah malah jadi tumpang tindih misalnya. Jadi dan itu kita selesaikan per blok. Jadi memang diharapkan dengan diselesaikannya per blok dan dengan kehati-hatian, prinsip penelitian, dengan bantuan acuan peta foto atau foto udara tegak tadi diharapkan bisa bisa sesuai ketentuan lah karena memang itu ketentuan yang disampaikan oleh Bapak Dirjen Survei Pengukuran dan Pemetaan di pusat, memang metodenya seperti itu. Jadi semuanya kita harus memenuhi kaidah-kaidah pemetaan yang baik dan benar. Oke. Oh ya Mbak, Oke. saya sampaikan juga ini sounding dulu sambil suratnya menyusul. Insya Allah minggu depan kami akan bersilaturahim mengundang Bapak Ibu Camat Oke. untuk bisa bersilaturahim dulu. Kemudian berikutnya kita akan mengundang Bapak Ibu Lurah untuk kita mohon dukungan dan juga mohon nanti kita penyampaian-penyampaian sosialisasi penyuluhan apa yang bisa kita saling share, apa yang bisa saling kerjasamakan dalam mensukseskan program pendaftaran tanah kota lengkap. Termasuk kami juga nanti pasti akan siap membantu mungkin ada program-program Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah yang perlu dukungan dari kantor pertanahan. Kita akan siap membantu dan mensupport. Demikian Mbak Wida. Baik, saya kira tentunya para audiens, para pendengar atau para peserta Zoom bisa mendengarkan apa yang disampaikan Pak Kakan ya, yang tentunya masih kami rencanakan Pak ya, akan kami adakan nanti penyuluhan atau sosialisasi dari kantor pertanahan Kota Parepare untuk setiap kelurahan yang tentunya nantinya akan masih dalam
pengurusan Pak ya. Nanti akan ada penyuratan juga untuk di setiap kelurahan. Semoga tentunya kita harapkan bisa berjalan nanti ke depannya dengan baik. Lalu masyarakat Kota Parepare bisa antusias tentunya ke kelurahan masing-masing untuk mendapatkan penyuluhan, mendapatkan sosialisasi dari kantor pertanahan Kota Parepare. Dan saya kira juga untuk yang telah mengajukan pertanyaannya tadi di via WhatsApp radio, saya kira semoga bisa terjawabkan seluruhnya atas penjelasan Bapak Kakan yang tentunya sangat lengkap. Bahkan kami juga menambah wawasan, menambah pengetahuan saat ini mengenai pengurusan pertanahan di Kota Parepare khususnya. Dan untuk peserta Zoom atau para audiens Zoom yang ingin berinteraksi masih ada? Ya, Kelurahan Tirosompa mungkin pada Ibu Ida Jabir, Pak Jumaidi, Pak Andi Kiki. Ya, sebelum tentunya kami akhiri program talk show kita hari ini. Oke, ya, sepertinya sudah tidak ada lagi, Pak ya. Berarti mungkin bisa Bapak sampaikan pesan-pesan kepada seluruh masyarakat Kota Parepare yang mendengarkan di Radio Peduli maupun TV Peduli. Mungkin ingin memberikan rangkuman dari segala materi yang sempat Bapak sampaikan tadi. Kami persilakan, Pak. Silakan. Ya, yang pertama saya sangat mengapresiasi tadi Bu Lani dan saya harapkan seluruh masyarakat pengguna layanan, stakeholder, mitra terkait, sampaikan saja keluhan-keluhan yang ada kepada call center kami. Insya Allah kita langsung tanggapi dan kita tindak lanjuti dan kita akan cari solusi yang terbaik baik secara waktu maupun hasil atau produk yang berkualitas. Jadi saya berharap tetap tetap sampaikan di forum manapun, termasuk ditanyakan, silakan saja disampaikan. Kemudian yang kedua untuk pendaftaran tanah kota lengkap, saya berharap seluruh partisipan yang menyimak nanti bisa sampaikan juga ke tetangganya, ke keluarganya, teman-teman yang mungkin punya tanah di aset tanah di Parepare, tapi mungkin sedang tidak di Parepare untuk disampaikan juga bahwa akan ada pendaftaran tanah kota lengkap. Jadi seluruh kelurahan kita petakan, kita daftarkan. Jadi bisa untuk segera dilengkapi dan mungkin bisa segera menghubungi RT RW setempat untuk dipasang batasnya dan ditunjukkan kepada RT RW setempat bahwa batas-batasnya seperti ini dan pemiliknya ini. Jadi diharapkan itu bisa mempercepat dan mengurangi waktu kami untuk mencari-cari ini. Kadang-kadang kan ada Oke. tanah kosong, ini tidak diketahui siapa pemiliknya misalnya, atau Pak RT mungkin tidak tidak pernah tahu ini siapa ya kok tanah kosong di sini nggak ada tanda batasnya, tidak diolah, tidak digunakan. Jadi mohon disampaikan kepada seluruh handai tolang, seluruh keluarga yang sekiranya mungkin punya tanah di Parepare untuk segera dicek lagi, ditanam tanda batasnya, sampaikan ke aparat lurah atau RT RW setempat. Mungkin demikian yang urgent, Mbak Wida. Baik, tentunya terima kasih atas penyampaiannya, Pak. Jadi masih kembali saya sampaikan ya kepada seluruh masyarakat Kota Parepare yang menyaksikan, mendengarkan di Radio Peduli ataupun TV Peduli. Jadi untuk Anda harus kita sama-sama berpegang tangan gotong royong, Pak ya, untuk sama-sama kita membuat Kota Parepare ini menjadi kota pendaftaran tanah kota lengkap. Jadi untuk Anda yang mungkin ada memiliki tanah di samping tanah Anda mungkin atau untuk para perwakilan dari Bapak Lurah, kelurahan masing-masing yang punya warga atau punya ini ya tanah yang tidak diketahui siapa pemiliknya, jadi boleh tentunya menelusuri dan melaporkan kepada kantor pertanahan ya agar tentunya program Kota Lengkap ini bisa berjalan dengan sukses yang seperti kita harapkan masing-masing. Dan untuk itu terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Pak Kakan yang sudah menyempatkan kehadirannya. Apresiasi kita ucapkan walaupun jauh di sana Pak ya, di Kota Makassar menjalankan amanahnya juga tapi masih sempat menjalankan program Kakan Tanya Kakan juga ini. Semoga Bapak diberikan kesehatan selalu, umur panjang selalu agar tentunya kita bisa menjalankan kembali program yang luar biasa ini. Kita bisa berinteraksi kembali bersama masyarakat Kota Parepare melalui beberapa perwakilan juga yang bergabung di via Zoom ini. Tentunya terima kasih pula kita ucapkan kepada peserta Zoom kita yang di hari ini yang cukup interaktif tentunya, dan kita harapkan semoga di pekan depan semua beberapa
ini beberapa anggota Zoom ini bisa lebih aktif lagi tentunya sharing bersama Pak Kakan di hari ini ya. Dan untuk itu terima kasih atas seluruh partisipan yang ada. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran selalu untuk bisa berjumpa kembali di Tanya Kakan edisi selanjutnya. Sukses terus dan jaya selalu kita ucapkan kepada Kantor Pertanahan Kota Parepare. Dan saya akhiri talk show hari ini dengan ucapan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.